Setelah Marquez rewel banget, Alberto Puig juga, kemudian timbullah Carlos Ezpeleta dengan wacana untuk melakukan konsesi. Yuk gimana kalau kita modif lagi pas nanti di Silverstone. Tadinya malah mau kemarin kan langsung kan? Mau kemarin langsung. Iya, lu gila kali gitu. Kalau umpamanya sampai kejadian Marc Marquez hengkang, saya melihat MotoGP akan tambah nggak seru. Hai, selamat datang di Pedok Talk. Kali ini aku bukan di samping tempat tidur lagi, tapi aku di samping Mas Joni. Dan di samping, ini ada motor di belakang kita sih tepatnya ya. Ini kan banyak yang suka bilang nih Mas Joni, Mbak lu sih Ducati mulu. Tidak. Kali ini ditemenin sama ini teman-teman dari Two Wheelers. Ini adalah KTM Brabus. Harganya berapa? Nanti aja, aku nggak mau kasih tau sekarang. Ntar ya kan? kepo. Nanti. Ntar pokoknya akan aku bocorin harganya berapa. Apa kabar Mas Joni? Baik. Alhamdulillah. Ini kita tuh hari ini aku nggak pegang apa-apa, ada handphone sih sebenarnya. Tapi sekarang bener-bener unscripted. Kenapa? Karena kita mau ngomongin tentang yang lagi rame. Kita ngomongin tentang konsesi. Iya. Nah tapi sebelum kita ngomongin tentang konsesi, ini kan sekarang udah masuk ke summer break. Berarti bisa dibilang sebenarnya nggak paruh-paruh pertama banget sih ya. Iya, baru 8 ronde kan? dari 20, mestinya 10 kan. Mestinya 10, 8. ini kan udah 8. Betul. Tapi sejauh ini kalau menurut Mas Joni dibandingkan sama sebelum summer break di musim 2022, sejauh ini gimana menurut Mas Joni? Saya melihat justru memang Ducati luar biasa dikdaya, bahkan saya garis bawahi pabrikan Eropa. Ini menunjukkan performa terapiknya dibanding dengan musim lalu. Plus juga mungkin kalau meskipun Aprilia sebetulnya di luar ekspektasi aku sih ya. Saya juga mau membahas soal Aprilia karena istilahnya melihat kemarin dengan kondisi istilahnya mereka tidak pasang target tapi over expected. Ternyata sekarang dia coba untuk kemarin tuh begini istilahnya melakukan perubahan, ternyata malah under expected gitu. Malah jadi performa tidak terlalu bagus. Satu itu yang kedua, ya yang digadang-gadang dengan tampilnya pembalap satelitnya juga tidak terlalu sesuai harapan karena juga problem ya cedera, ya kemudian Raul Fernandez juga tidak begitu bagus. Jadi saya rasa memang Fernandez tuh banyak banget masalah fisik loh. Makanya. Ini aman-aman aja kan? Baik semuanya di sini studio. Oke, baik. Aku tuh kalau ada bisik-bisik kayak langsung ada apa. Ya, oke, baiklah. Terus. Nah, Aprilia ini saking kemarin dia merasakan performa yang baik, dia jadi istilahnya melakukan segala macam usaha, coba ternyata malah bermasalah baru kemarin di Assen. Artinya back to zero. Mulai dari nol lagi ya, gitu kalau istilahnya. Nah, dia ubah lagi tuh. Kok dengan mengubah paket aerodinamika kok malah kebabaran. Akhirnya dia coba, ternyata kemarin balik sedikit ke asal. Bagaimana kita melihat ya mulai menanggalkan istilahnya berbagai macam embel-embel aerodinamika yang sayap kecil di depan, yang sayap ini Justru malah kemarin tuh Aprilia benar-benar minimalis gitu ya. Betul. Jadi tidak terlalu itu kemarin benar bermurni seperti Aprilia yang tahun lalu yang dia menang di Argentina dan ternyata hasilnya cukup bagus. Meskipun kemarin ya tanda petik memang agak sedikit agak aneh yang insiden Alex Espargaro sengkleh sayap kanannya sampai. Tapi dia masih ya kan, makanya aku juga milih dia sebagai man of the race gitu karena sengkleh itu tadi gitu kan sampai si wingletnya patah gitu tapi dia masih bisa finish gitu dan ketiban rezeki gara-gara berat binder emang lagi sial. Itu kocak kata dia. Tiap ke kanan tuh agak susah, tapi ke kiri itu bisa lebih kencang. Nah berarti ini gara-gara wingletnya cuma satu. Cuma kan itu istilahnya benar-benar pure insiden. Jadi saya rasa ya KTM, Ducati, Eropa, Aprilia ini mulai menunjukkan istilahnya step yang meningkat lah. Nah, terutama KTM sih ya. Betul, KTM dengan istilahnya dia plug memboyong Ducati sampai dia meng-ATM atau aplikasinya itu amati, tiru, modifikasi. Nah, plug dari Ducati berhasil di ini dan dia juga ya memang tinggal sekarang melihat bagaimana istilahnya time attack di kualifikasi karena sampai saat ini memang belum ketahuan. Bener. Tapi emang bener sih KTM tuh kalau misalnya udah berhasil di time attack, dia akan jadi kandidat
yang bisa menghancurkan Ducati tuh bisa banget Itu sebenarnya banget, gitu ya. Iya, betul. soalnya serem banget gitu kan, dia start biasa-biasa aja gitu ya, bukan di front row aja udah serem banget. Brad Binder ya kan. Iya. Nah itu dia. Nah tapi kalau misalnya kita lihat kemarin juga sempat terakhir kali kita ketemu tuh Mas Joni, beda banget sama tahun lalu. Musim lalu tuh kan kita inget banget, oke, waktu itu Fabio Quartararo masih leading. Betul. Pecco Bagnaia ketinggalan jauh banget. Sampai dibilang nggak akan juara dunia dulu. Iya, gitu. ya udahlah udah jatuh-jatuh sendiri Iya. segala macam gitu. Terus tapi beda banget sama musim ini. Musim ini Iya. tuh kayaknya malah nggak ada yang keadaan bisa berbalik seperti musim lalu nggak sih gitu. Fabio Quartararo sendiri juga tidak digadang-gadang sebagai Iya. calon kuat untuk menyaingi Pecco Bagnaia. Susah. Justru malah ke Jorge Martin dan Marco Bezzecchi. Marco Bezzecchi Oh, sesama bener. Circle Ducati. Iya, makanya Ducati juga gitu Betul. ya. Nah, untuk bisa membalikan keadaan gitu ya, terutama buat si pabrikan-pabrikan Jepang, ini akan berhubungan sama apa yang akan kita omongin nih bentar lagi gitu. Tapi ntar dulu. Iya. Nah, sekarang kita ngomongin dulu tentang sebetulnya apa prediksinya Mas Joni di setelah summer break nanti. Kira-kira apa yang akan terjadi? Saya sih melihat ya 11-12 dengan Masih paruh musim kurang lebih pertama. sama ya? Iya, karena kalau kita melihat ya jangankan Fabio Quartararo yang keteteran yang sampai dia istilahnya yang kita yakin wah dia pakai 2021 nih, enggak juga tuh. Kemarin dia nyomot yang Ducati yang Ducati pakai Stegosaurus, malah sebelumnya dipakai Morbidelli dulu. Morbidelli dulu. Morbidelli dulu. Iya benar. Nah, yang uniknya lagi kalau kita melihat ya kemarin tuh sempat melihat wawancara Morbidelli. Ditanyain sama Jack Applerat, ketemunya Jack Applerat lagi. Itu si MotoGP reporternya dibilang, "Gimana nih? Paruh musim kedua bisa membalikan keadaan nggak?" What? Membalikan keadaan? Seorang Morbidelli aja mengatakan nggak akan mungkin membalikan keadaan. Kita berusaha. Udah fair aja gitu. Iya, dia fair-fair kata, kita memaksimalkan apa yang ada. Ya dari situ sih saya menyadari bahwa memang program dari ya Jepang baik Honda dan Yamaha itu memang difokuskan di awal musim. Nah kita nggak tahu nih kalau Honda katanya akan coba untuk memberikan upgrade sampai nanti di tes Misano. Cuman kalau Yamaha dengan makanya itu yang akan jadi titik keputusan kira-kira Marquez akan bertahan atau enggak sampai Misano kan. Kata itu kan. katanya, meskipun di beberapa kesempatan Marc Marquez tidak mau bilang bahwa gue tetap pegang kontrak sampai 2024 kok, tetap kontrak 2024. Tapi abu-abu banget yang dia bilang Betul. deh, ya kan? Nah, kembali ke hal ini apalagi Yamaha kan kekurangan SDM untuk pengembang. Ya, Karl Crutchlow tidak berfungsi dengan maksimal. Kemudian di Yamaha sendiri cuma 2 orang. Terus siapa yang berperan sebagai orang yang mengembangkan, artinya yang barang-barang baru dari pabrikan dijalankan di balapan, siapa nggak ada. Meskipun Morbidelli saya rasa ya kayaknya yang difokuskan saat ini untuk istilahnya jadi tumbal, ada barang baru Yamaha dari pabrikan, dia coba gitu. Makanya ya meskipun begitu ya saya acungi jempol buat Morbidelli juga. Meskipun tampil kurang bagus bersama Yamaha di nomor 2 kan sama Yamaha, tapi dia itu ternyata Kenapa? pembalap satu-satunya di reguler MotoGP 2023 itu yang paling konsisten. Selalu finish di sprint dan di main race. Tuh kan, semua terlalu terfokus kepada Fabio Quartararo. Betul. Padahal sebetulnya dia tuh selalu finish. Selalu finish. Sprint dan race. Satu-satunya. Yang lain sprint ada yang DNF. Iya, Terus yang lain main race ada yang DNF. Ada sih yang sprint dia mulus tapi main race-nya bocor. Ada juga yang main race-nya bocor. Iya, Ya kalau orang puasa tuh ya ntar lebaran kalau tidak bocor terus dapat THR. Iya. Nah, Morbidelli mungkin ntar kalau begini caranya dapat THR. Mungkin ya kali dia dipertahankan di Yamaha. Iya sih, karena sebenarnya aku juga penasaran sih. Jadi kan waktu aku interview tuh yang kita ketemu sama mereka Betul. berdua. Jadi tuh aku ingetin nih ya gitu. Mungkin ada pedok crew yang belum tahu. Jadi pas aku ketemu sama Franco Morbidelli sama Fabio Quartararo Januari kemarin. Jadi di terakhir kali interview itu aku minta mereka nulis. Jadi ada prediksi kira-kira harapannya tahun ini apa di musim ini sama favorite track mereka tuh di mana gitu deh. Kalau nggak salah itu gue aja lupa karena begitu selesai ditulis langsung ditutup. Jadi aku juga nggak baca gitu kan. Jadi aku lupa. Morbidelli aku ingat dijilat sama dia terus kamu ngingetin. Itu ada double tape-nya Mas, tinggal di. Karena old school banget dijilat sama Morbidelli. Tapi ntar ya, jadi si amplop itu akan aku buka nanti ya kalau nggak di Mandalika aku ketemu sama mereka berdua lagi atau di akhir musim. Kayak kita lihat aja mana yang seru nanti ya. Nah, sekarang kita break dulu. Jadi kira-kira kalau kata Mas Joni, ya pokoknya abis summer break yang 5 minggu ini kurang lebih akan sama aja sih sebetulnya. Nah, sekarang kita
break, abis itu kita akan ngomongin, ini agak lumayan panjang juga, kita akan ngomongin tentang yang sedang hangat dibicarakan, tentang konsesi. Jangan kemana-mana ya. Kita sekarang mau ngomongin tentang konsesi. Ini ramai banget diomongin, tapi sebelum aku minta pendapatnya Mas Joni, setuju atau nggak setuju tentang konsesi untuk Honda dan Yamaha, kita ngobrolin tentang konsesinya dulu deh. Sebetulnya aturan konsesi itu gimana sih? Konsesinya dulu deh, itu apaan sih sebetulnya? Ya, kalau kita melihat konsesi itu sebenarnya adalah ini langkah dari yang ditetapkan oleh pihak otoritasasi MotoGP baik Dorna dan FIM untuk bisa menarik keikutsertaan pabrikan baru. Itu dimulai dari 2015. Nah, jauh sebelum itu 2015. Open class segala macam. Sebelumnya itu belum kan? konsesi. Tapi sebelumnya itu baru tuh yang pembagian kelas antara open class atau CRT dengan factory. Nah, open class ini berbeda dengan konsesi apa? Open class ini adalah si tim siapapun bisa, cuman dia dibolehkan adalah menggunakan mesin yang lebih banyak. Jadi dia bukan sewa motor, sewa mesin ke si pabrikan dan dia menggunakan sasis khusus. Terserah tuh, tapi dibuat tidak dijual bebas. Bisa sasisnya bisa istilahnya dibikin sendiri. Bisa kayak Kalex pakai boleh, bisa pakai istilahnya mungkin bikinan forward itu sendiri masing-masing. Itu Open CRT dan syaratnya waktu itu Open CRT itu ECU-nya standar. Mesin boleh sampai berapa biji pokoknya. Kalau pemain menang itu karena Open CRT itu karena dari claim rule tim. Jadi si pabrikan boleh itu bayar uang buat si motor yang menang dari pabrikan itu, ntar boleh dibelah mesinnya kayak gimana, boleh diapain. Gitu. Nah, dari situ 2014 inilah yang sebenarnya awal konsesi ini yang kita tahu tuh Ducati melakukan istilahnya tampil dengan aturan Open CRT, di mana Ducati menjajal istilahnya pakai ECU standar, mesin lebih banyak, kemudian tangki bensin lebih besar, sampai akhirnya ya membuahkan kemenangan, belum kemenangan sih, podium. Nah, dari situ kemudian istilahnya si aturan open CRT ini atau open class CRT ini diubah menjadi konsesi. Karena apa? Ketimbang istilahnya terlalu luas dan bahkan si Honda itu sampai bikin motor yang emang buat istilahnya open class RC213 VS. Cuman memang ya tanda petik lagi-lagi Jepang karena faktor biaya itu agak sedikit mendowngrade di mana ya valve itu tidak istilahnya manual, pakai pegas, bukan yang istilahnya benar-benar elektronik. Nah, dari situ ternyata harganya jatuhnya mahal-mahal juga. Bahkan sampai dicoba. Padahal harusnya lebih murah. Betul, lebih murah dan istilahnya kompetitifnya nggak beda jauh lah. Ini nggak tetap jomplang. Akhirnya diubah, digunakanlah hak konsesi. Dorna melihat lebih besar kemungkinan untuk menarik pabrikan. Dari pabrikan mungkin ntar akan bercabang menggunakan satelit. Nah, konsesi ini aturannya simpel bahwa si pembalap tampil tuh istilahnya tidak jatahnya lebih banyak, mesinnya itu kalau umpamanya kemarin 5. Kalau sekarang kan standar. Sekarang 6. 7 jadi 9. Terus tangki bensin biasanya cuma 22 liter, dia bisa agak lebih tinggi. Kalau konsesi itu ya. Betul. Terus si konsesi ini bisa melakukan tes private lebih banyak. Artinya dia bisa jadwal kalau pamannya si pabrikan di terbatas. Di luar jadwal yang sudah ditentukan. Betul, dia bisa kemana-mana. Dan yang paling hal ini, konsesi ini ada. Wildcard juga lebih banyak kan? Wildcard lebih banyak juga. Artinya si pembalap bisa langsung ngetes di sirkuit saat balapan. Betul. Nah, ada sistem penilaiannya. Penilaiannya itu kalau si konsesi ini saat menjadi konsesi kemudian tampil cukup bagus, dia menang, podium 2, podium 3, itu ada nilai 3, 2, 1. Tapi itu dihitung kalau balapannya dry race. Kalau pamannya basah, mungkin tidak dimasuk. Dan itu ada selama 2 musim, kalau mencapai maksimal 7 poin istilahnya yang telah dicapai, maka di tahun 1 poinnya. Ya di tahun berikutnya hilang tuh konsesinya. Jadi pure sebagai tim pabrikan. Nah, si pabrikan ini kan bisa mendapatkan konsesi, bisa juga dikasih konsesi. Nah, lalu apa syarat untuk dikasih konsesi? Syaratnya adalah jika si tim pabrikan itu dalam 1 musim penuh tidak pernah podium. 1 musim penuh. 1 musim penuh. Nggak pernah podium. Nggak pernah podium. Bisa dikasih. Nah, ini yang kejadian dengan istilah balik lagi ke belakang. Ducati waktu dia minta untuk menjadi ikut kelas kategori open class atau CRT, karena 2010-2011 itu kan nihil kemenangan. Kita ingat banget kan. Nah, makanya dia ambil, boleh nggak? Akhirnya dikasih izin tuh sama itu. Makanya dibuatlah
asal muasal konsesi. Nah, si konsesi ini sekarang kan ribut nih. Oh, Honda masih dikasih konsesi, ini kan jomplang. Lah gimana mau dikasih konsesi? Honda kan udah menang di MotoGP Amerika lewat Alex Rins. Alex Rins juara, Fabio Quartararo juga udah Kemarin 2 kali podium Iya. di Belanda Sprint sama di juga. sprint. Artinya, loh persoalannya berarti bukan jomplang soal teknologi. Jadi dari situ kelihatan bahwa sebenarnya kenapa Ducati jauh lebih bagus perkembangannya. Dia melakukan terobosan-terobosan yang setidaknya istilahnya dalam pengembangan teknologi yang konvensional itu mentok. Nah, sementara Yamaha udah tahu mentok dan Honda udah tahu Terus mentok aja terus itu, dan bahkan ada yang mengungkapkan, ya iyalah Ducati itu secara riset dari aerodinamika, kemudian ECU, mesin integral gitu loh. Nah, kalau pabrikan Jepang itu dibikin dulu mesin kemudian baru cobain sayap, ini Iya. efektif apa enggak? Cobain belakang, ini efektif Padahal atau enggak? sebenarnya kayak nih bahkan si Fabio Quartararo-nya sempat Iya. ngomong gitu kan. Jadi gimana paket aerodinamiknya ngaruh apa enggak ngaruh? Iya karena memang enggak integral gitu seperti yang tadi Mas Joni bilang. Jadi memang harusnya semua itu sepaket gitu. Jadi mulai dari mesinnya powernya berapa, oke butuh aerodinamik yang seperti Betul. apa gitu sebetulnya. Jadi bukan mesinnya udah jadi Baru tempel tambahin, ini, tempel tempel itu, ini. tempel nggak bisa seperti Setuju. itu sebenarnya ya. Itu makanya kan lari lagi, lo kok nggak bisa begitu? Nah, conteklah ke Ducati. Dia istilahnya kenapa saya bilang miara test rider, dialah yang melakukan terobosan awal bahwa harus ada test rider. Jadi dia istilahnya menjembatani si motor yang dibuat dari pabrikan saat sebelum ke tangan pembalap utama dicoba dulu sama test ridernya. Test ridernya pun istilahnya bukan kaleng-kaleng, bukan istilahnya comot teh yang penting asal test rider. Enggak. Dia itu benar-benar istilahnya weekdays-nya ke Iya. pabrikan. Nah, jadi gini, banyak banget juga pedok crew yang sempat tanya sama aku nih gitu. Jadi ini tuh sekaligus aku menjawab DM yang masuk ke Iya. Instagram aku. Iya. Dan aku juga baca komen-komen kalian di YouTube. Jadi rajin-rajinlah kirim DM ke aku dan juga tulis komen. Karena ini akan aku jawab semua dan aku tanyain sama Mas Joni. Jadi ada yang nanya juga soal test rider. Kalau menurut Mbak Lucy sama Mas Joni, sebenarnya Michele Pirro tuh jagoan gak sih gitu? Karena kalau dia ikutan wildcard race, itu biasa aja. Iya. Nah, Mas Joni jawabannya apa untuk hal itu? Lah, kalau Kan bukan kaleng-kaleng. ya kalau Michele Pirro jago, ngapain jadi test rider gitu loh? Mendingan Jadi naikin. emang rider itu peruntukannya memang beda-beda gitu ya. Jadi memang ada yang specialty-nya, kita pernah bahas juga di Betul. Pedok Talk. Dia tuh jago banget untuk ngembangin motor, cari feedback apa segala macam. Iya. Ada yang memang kerjanya dia adalah untuk memburu gelar juara dunia dan segala macam. Jadi emang bukan masalah nggak bisa di-compare gitu ya. Tapi jagoan Peko, kenapa kok Michele Pirro dipercaya jadi test rider, orang bukan dia nggak bisa jadi juara dunia? Nggak begitu mikirnya. Karena gini, Ya kan? ini salah satu pemikiran Gigi Dalinya juga. Saya nggak percaya pembalap utama ngasih feedback buat pengembangan motor. Betul. Itu bohong kalau dia bilang pasti dia ya akan memberikan ada yang rahasia dia simpen gitu sehingga si motornya tidak bisa atau tidak akan bisa dipakai oleh pembalap lain. Betul. Makanya dia putuskan untuk menggunakan Michele Pirro. Iya, tapi itu adalah standarisasi gitu ya. Betul. Nih bisa begini nih Begini. motornya. Dan Michele Pirro ini juga istilahnya ngasih saran bahwa nih kalau yang gue rasain di tikungan begini, karena kan dia istilahnya pasti ngetes lebih banyak, lebih lama, terus di sirkuit yang ada yang saya bilang tadi, kerjaan hari-harinya ke pabrikan, ke sirkuit, akhirnya lebih tahu dan dia memberikan feedback kepada si pembalap. Betul. Jadi istilahnya pada saat kondisi ada pembalap utama ditanyakan, gimana dengan istilahnya hasil-hasil yang sudah dikembangkan ini? Tentu dia udah ada gambaran, oh pada saat gue pakai motor standar seperti ini, tapi setelah pakai motor yang dari pabrikan menurut feedback si test rider ini begini, dia akan ada gambaran. Nah, Yamaha melihat dari ke belakang ya sampai akhirnya ada komentar Jorge Lorenzo, kagak kontrak gue jadi test rider sih. Dan kalau kita melihat sistem kerja dari Yamaha dan juga Honda pabrikan ini tidak istilahnya agak sedikit mengeliminir test rider yang utama. Jadi benar-benar lebih fokus ke pembalap andalannya. Padahal ya agak sedikit dirugikan dengan MotoGP saat ini kan pakai sprint race. Iya. Jadi pada saat si feedback pembalap misalkan gue pengen ini. Nah biasanya tuh pada saat tidak sprint race itu akan dijajal di pre-practice Jumat pagi tuh. Masalahnya jadwal juga berubah. Jadi Betul. tuh ribet banget sebenarnya. Jadi kalau
orang-orang pada bilang, aduh ini tuh kenapa sih Yamaha sama Honda nggak kompetitif? Bukan hanya masalah culture juga, tapi sebetulnya itu nanti akan kita bahas juga tuh. Masalahnya Dorna nih juga ada-ada aja sih gitu kan, memodifikasi jadwal race weekend. Di mana salah satunya yang paling krusial adalah FP4, Free Practice 4 yang sebetulnya nyari setup itu dihilangkan. Jadi mereka tuh nyari setup buat race susah banget. Dan akhirnya waktu itu banyak dialokasikan untuk apa? Servis buat fans. Jadi untuk kalau menurut aku pengen cari duitnya, tapi masalahnya nggak dipikirin efek untuk si tim ini tuh gimana gitu ya. Semua orang juga pengen duit, aku juga pengen. Tapi masalahnya adalah akhirnya gini, crash jadi banyak banget, ya kan? Betul. Naiknya persentasenya banyak banget dibandingkan musim lalu. Iya, udah gitu lama. Iya, dan kalau misalnya ngomonginnya adalah soal standarisasi ECU, Unified ban misalnya, itu juga katanya untuk menghemat biaya MotoGP. Menurut aku itu tidak terjadi dengan sekarang. Kalian kan tahu ya, setiap kali motor itu mengalami crash, itu duitnya keluarnya langsung. Itu luar biasa banyak loh. Dan udah gitu bukan cuma motornya. Jadi kan waktu itu aku juga sempat diundang sama Yamaha untuk ikutan pedok virtual gitu ya. Jadi aku visit tuh gitu kan, secara virtual dikasih lihat gimana sih caranya buat bikin motor Yamaha M1 gitu kan. Iya, jadi kalau misalnya ada yang crash, jadi pokoknya si Yamaha ini bisa ngebangun satu motor nih begini. Utuh. Mereka tuh butuh 3 sampai 4 jam. Itu kan motornya nggak jadi begini. Itu semua di parts dicopot-copotin semua. Jadi akhirnya dirakit lagi butuh waktu 3 sampai 4 jam. Bukan hanya soal motornya yang rusak terus keluar duit, manpowernya itu per jam mereka dibayarnya, teknisi-teknisinya. Kebayang nggak sih? Lebih mahal kan? Lebih mahal dong. Jadi gimana tuh Dorna pertanyaannya? Kalau gitu nanti kita tanya lagi, tapi kita break dulu karena kamera aku rekamnya nggak bisa lama-lama. Bentar ya. Oke, jadi ya di episode Pedok Talk kali ini kan ini udah summer break. Jadi kita benar-benar mengeluarkan apa yang ada di dalam isi hati kita, Mas Joni. Ya. Jadi tar dulu, aku nih mau nanya. Tadi kan Mas Joni udah bahas tentang regulasi konsesi. Terus Carlos Ezpeleta dia bilang katanya, "Iya, aturan itu sudah outdated alias udah ketinggalan zaman, makanya harus dimodifikasi." Dengan segala macam, jadi dia kan bilang tuh di media aja, dia udah tahu aku udah mau julid. So dia bilang, ya we want to help Yamaha and Honda. Kalau perspektif aku ya, dalam hal bisnis tidak ada yang namanya membantu. Itu nggak ada. Semua orang pengen uang. Karena aku juga punya bisnis, jadi aku tahu nggak ada namanya aku membantu jualan Hydria supaya kamu cakep, enggak dong. Itu adalah tujuan utama kamu cakep, tapi aku dapat duitnya juga karena aku jualan. Pasti, ya dong. Kalau nggak ngapain buka usaha, buka ladang amal, nah itu baru gitu. Nah, jadi kalau menurut Mas Joni apa betul outdated aturan konsesi ini udah ketinggalan zaman dan harusnya dimodifikasi? Setuju apa enggak? Kalau menurut Mas Joni? Saya sih melihat ya kalau umpamanya ini lebih diperbincangkan di awal musim nih. Katakanlah sebelum berjalan kita akan ada rencana untuk bla bla in this way begini itu tapi mungkin itu juga nggak masuk boleh. Akal kalau di awal musim dong Mas Joni. Tapi setidaknya kan udah ada gambaran. Kan harusnya visioner dong dengan dia kondisinya menerapkan sprint race, tapi dia baru tahu oh ya efeknya jadi banyak yang cedera, terus cost jadi tinggi, itu nggak dipikirin gitu. Coba kalau seandainya mungkin padahal nyonteknya F1 itu nggak berani semua ya. Itu bahkan si F1 pun intinya free practice-nya tuh kan dipanjang-panjangin sejam lebih untuk mendapatkan kualifikasi aja dibagi 3. Makanya maksud aku tuh udahlah untuk sesi free practice tuh bener-bener istilahnya cari settingan, cari bagaimana update yang dikerjakan. Baru ya kalau mau sprint race nih katakanlah yang semuanya, baru balapannya pun jangan istilahnya ditaker. Gak dihitung dari latihan. Jadi 2 kali latihan yang terbaik 10 besar langsung masuk. Udah dibikin aja kayak F1. Jadi dibikin muter berapa 15 menit. Cari aja setupnya di situ. Betul, 15 menit oh yang 10 nih yang lolos, berarti yang 5 turun. Seperti itu aja. Itu mungkin saya rasa waktu pengembangannya akan lebih baik. Itu pertama. Yang kedua adalah ya kita ingat tahun lalu bagaimana dia menyoundingkan akan menggelar sprint race. Itu kan tidak istilahnya ngomong dulu ke pembalap, langsung juga tampilkanlah FIM, tampilkanlah IRTA, padahal pada saat dan itu kan pertengahan juga Jeng.
Dan waktu itu kan Yamaha lagi sibuk, wah gimana nih cara bikin Quartararo bertahan. Si Ducati, gue nggak mikir dulu deh, gue mikir dulu gimana sih Francesco Bagnaia bisa menang. Setelah kemudian selesai, baru, sprint. Ya kita yang sempat ngobrol Januari sama Alin Jarvis, ya mungkin kebanyakan dia bilang. Mungkin seharusnya ya percobaan dulu. Karena apa? Ya dengan jadwal dikurangi, berarti ini akan ada istilahnya kerja keras sih yang tadi yang bilang. Mekanik kerja lebih berat, ongkosnya lebih tinggi. Belum kalau kecelakaan, lagi balik ke fisik pembalap. Pembalap akan cedera, terus motor yang mestinya istilahnya tanda petik ada duitnya sekali di shot, kagak tampil kan itu jadi utang. Nah, yang kayak begitu yang akhirnya tiba-tiba kemudian kemarin bilang mau bikin konsesi, diceletuk lo sama bosnya Ducati. Loh, belum tuh. Mereka belum diskusi ya, dan bahkan Ciabatti pun itu yang Ducati pun juga yang memveto istilahnya mau setelah paruh musim kedua ini jadwal kan juga katanya mau di iya, jadi si hari T1-nya nggak dihitung. Betul, cuma kan agak-agak diveto. Lah, lo ngapain bikin perubahan di saat musim berjalan? Betul. Nah itu yang sebenarnya aku juga agak bingung gitu ya sama Dorna. Kenapa? Karena mulai dari sprint race gitu, kita berdua juga udah nggak setuju. Terus udah gitu memodif race weekend. Itu juga aneh banget. Terus tiba-tiba dia udah modif race weekend tanpa ngobrol dulu. Yuk gimana kalau kita modif lagi pas nanti di Silverstone. Tadinya malah mau kemarin kan langsung kan? Mau kemarin langsung. Iya, lu gila kali gitu. Maksud aku kenapa tiba-tiba, dan sekarang aturan konsesi pun dia juga bilangnya kayaknya udah outdated deh. Jadi apa kita modif aja ya sekarang gitu. Outdated dari mana? Dan kalau menurut aku, ini POV aku ya, sangat tidak adil untuk KTM, Aprilia, Ducati yang bertahun-tahun mereka itu cuma jadi penggembira di MotoGP. Jadi kagak naik podium terus sebenarnya, dan mereka itu nyampe ke sekarang. Menurut aku Dorna melakukan kepanikan yang nggak perlu. Setuju. Dan ini malah kelihatan mereka panik. Betul. Ducati itu mendominasi baru tahun ini. Baru tahun ini 2023 beneran deh gitu. Jadi kalau kalian ada yang mikir bahwa Ducati terlalu mendominasi, berarti nontonnya baru tahun ini. Karena tahun lalu pun bahkan Dorna sebagai penyelenggara MotoGP sempat bilang apa? The Decider. Artinya apa? Artinya sebetulnya meskipun itu sebenarnya buat jualan juga ya. Tapi kan di POV mereka Yamaha masih kompetitif kok. Satu itu. Dalam hitungan bulan loh ini. Betul. Masa ya, Honda sama Yamaha udah butuh bantuan kita nih. Dan ini semua keluar gara-gara apa, timeline aku ingetin lagi ya. Marc Marquez bilang bahwa ini Honda butuh sesuatu yang radikal. Diikutin lagi sama Alberto Puig bahwa Honda ini harus merubah strategi dan juga mindsetnya supaya seperti pabrikan Eropa. Nah setelah Marquez rewel banget, Alberto Puig juga, kemudian timbullah Carlos Ezpeleta dengan wacana untuk melakukan konsesi untuk Honda dan Yamaha. Padahal Honda sama Yamahanya belum ngomong apa-apa. Betul. Mereka nggak ngomong apa-apa loh. Anteng aja. Enggak. Tidak ada istilahnya tapi ribut. mereka yang ribut. Betul. Ya nggak sih? Dorna yang ribut. Padahal Honda sama Yamaha nggak minta apa-apa. Aku sampai nyari, ini bener gak ya Honda sama Yamaha? Apa gue yang skip? Tapi mereka nggak ngomong apa-apa kan? Ini kalau saya melihat bahwa ya belajar dari tahun sebelumnya, ya Honda dan Yamaha pasti punya kultur, punya cara untuk istilahnya, saya yakin mereka juga gimana ya cara ngalahin. Terus kalau kata Marc Marquez, jalan terus betul. ini. Kata Marc Marquez, Alberto Puig bilang harus berubah radikal. Tarik dulu ke 2010, 2012 sampai Marc Marquez datang. Itu mereka itu kan bisa juara dunia karena istilahnya mengadopsi kultur Eropa. Bagaimana ada Livio Suppo, bagaimana kemudian istilahnya menjalankan test rider awal-awal dengan memelihara test rider yang bagus. Udah melakukan itu loh. Udah melakukan itu. Artinya memang sekarang ini persoalannya adalah, saya rasa kalau saya nih melihatnya, mestinya manajernya bukan Alberto Puig. Karena saya melihat dia, sekarang kalau mau salahin Marc Marquez tampilannya drop, ya 2020 kenapa nggak dilarang tampil, malah diizinkan. Tapi Marc Marquez kan juara dunia, kemarin berulang lagi, udah kan tahu kayak Jorge Lorenzo tuh di Asen. Iya kan, kalau Jorge Lorenzo memang itu dia istilahnya bikin tanda tangan waiver jeng. Iya, tapi dia juga bilang sih waktu yang kan kemarin perbandingannya adalah itu tahun berapa ya? 2000 gue lupa berapa tuh? 2006. Iya 2006 kan. Itu heboh tuh di Asen karena kemarin pas lagi race di Asen dihidupin lagi tuh tentang si Jorge Lorenzo. Jadi dia collarbone-nya patah, kemudian dioperasi. Besoknya dia udah
ini lagi, ayo diinget-inget dulu berapa? Gue lupa 2000 berapa? 2000 Itu 2006 apa ya? 16 ya, 2006 kan Orange belum naik. Iya makanya lupa. Itu anyway, 2016 sekian lah pokoknya. Itu kejadiannya adalah sampai Man of Steel, kita berdua juga waktu itu bilang gitu kan, Jorge Lorenzo luar biasa banget. Tapi waktu di interview lagi pasca Asen kemarin gitu kan, lu hebat banget waktu itu gitu. Itu mah gue gila aja katanya Lorenzo. Ya karena dia istilahnya si manajernya itu tanda tangan waiver. Kalau ada sampai kejadian parah itu ditanggung lu sendiri. Iya. Nah yang kejadian tapi dulu juga belum seketat sekarang sih. Tapi waktu itu kan emang masih Claudio Costa kan medical itu sampai nemenin lu sampai seperti gitu dan ya karena dia hanya sebatas dokter dan atlet yang lebih merasakan akhirnya oke deh, tapi dia mendampingi dari mulai dia balapan, sebelum balapan, terus setelah balapan dicek terus sampai dia dibawa-bawa. Nah berarti sebenarnya salah satu kontribusi Alberto Puig adalah dengan kondisi Marc Marquez sekarang kenapa diizinin waktu itu. Dan bahkan ya kemarin paling gampang dia jatuh 7 kali di Asen, kemudian dibawa ke medical Madrid dikatakan wah Bruce di sini. Dan rib cage-nya juga fracture. Betul. Terus dia datang ke medical, boleh. Kalau jadi manajernya, no, lu kemarin jumpalitan ini istirahat, udah ada Polin langsung lebaran. Ya saya melihat bahwa ya Honda itu bukan semata-mata terpuruk karena kondisi ya mungkin kurang pengembangan atau apa, tapi ya dari segi kepemimpinan ini yang saya anggap bermasalah juga. Dan menurut aku sih juga komentarnya Alberto Puig ya gitu, dengan dia bilang Honda harus berubah seperti pabrikan Eropa itu aneh. Karena lu kan manajer gitu, lu yang tahu. Kan lu tahu, lu emang udah di Honda udah berapa lama gitu. Dan bahkan iya kan udah tahu emang ini pabrikan Jepang yang memang konservatif dan punya caranya sendiri. Jadi kalau dia mengharapkan berubah dong kayak pabrikan Eropa itu agak makanya ya kan? aneh. Itulah makanya saya pikir ini sebenarnya kompornya siapa? Makanya kalau saya jadi ya katakanlah pentingnya Honda, ya saya akan review Alberto Puig ini. Karena apa? Karena kalau umpamanya sampai kejadian Marc Marquez hengkang, saya melihat MotoGP akan tambah nggak seru. Ntar udah semuanya ke Eropa semua. Makanya kenapa Dorna sampai kelabakan untuk men-sounding si konsesi ini sebetulnya adalah mereka tuh nggak mau kehilangan karena yang protes tuh Marc Marquez. Jadi mau nggak mau sekarang kita harus ngelihat nih, kita samain persepsi ya nggak sih? Menurut aku adalah ya sekarang ini bintangnya MotoGP adalah Marc Marquez. Banyak banget kan pedok kru yang aku nggak mau nonton lagi MotoGP soalnya Marc Marquez cedera, banyak banget yang kayak gitu ya kan. Tapi menurut aku memang selain Marc Marquez belum ada kandidat yang kuat lagi untuk menjadi daya tariknya MotoGP. Nah makanya kenapa Dorna sedikit terlihat panik dan men-sounding ini, bahkan nggak ngomong dulu sama MSME, nggak ngomong sama IRTA, nggak ngomong sama tim pabrikan segala macam. Itu ya karena yang komplain adalah bintangnya, ya nggak sih? Saya rasa ada benarnya juga, Jeng. Cuman persoalannya adalah memang ya Dorna sendiri yang harus kita salahkan di saat sekarang dia memperkenalkan sistem istilahnya ECU seragam, ban seragam, aturan seragam. Mestinya mereka pun udah siap. Ini siapa nih yang bakal menjadi the next hero gitu. Jangan cuman istilahnya ya kasus kejadian lu kehilangan Rossi terus ngedrop. Sekarang wah baru cewek-cewek bingung. Cewek-cewek kok jadi kerepotan gitu nyari-nyari istilahnya. Siapa nih yang harus diangkat ya? Ada Marc Marquez yang dengan segudang ininya. Ada Marc Marquez yang memang istilahnya saat ini ya paling istilahnya tanda petik benar-benar merepresentasikan istilahnya suksesor dari Valentino Rossi dengan rekor 6 kali juara dunia, kemudian dia menjadi tim pabrikan. Cuman ya itu di luar dugaan adalah insiden dia sampai cedera parah, itu yang memang di luar skenario. Nah saya rasa seandainya Dorna dari awal istilahnya membuat ya lebih menekan ke Honda atau ke Yamaha seperti yang dia lakukan ke tim Eropa, mungkin akan lain cerita. Misalkan kasih bocoran aja, lu udah riset aerodinamikanya itu integral, tinggal contek kayak KTM lah. KTM kan awalnya kan KTM tuh inget banget 2017 tampil, gua mau kayak Honda biar juara menang terus. Motor susah dikendalikan, gimana ya akhirnya ya gua ngambil orang-orang Ducati deh. Sampai akhirnya plok-plok sekarang kan bener-bener aerodinamikanya dicontek dan hasilnya udah mulai ketemu. Dan ngomongin soal KTM ya, ini tuh salah satu yang aku sangat kagum adalah ini kan kita ngomongin soal pabrikan Eropa yang luar biasa banget, sangat
agresif untuk melakukan pengembangan. KTM itu, kalian tahu nggak sih? Jadi mereka itu melakukan 3D printing. Jadi kalau lagi dites, lagi nyoba nih, wah ini kayak kurang ini nih, partsnya harusnya yang ini. Langsung dibikin 3D printing, cepret masukin langsung ke motor. Ngoh, gitu kan. Nah tapi ntar dulu ya, ini aku tahu udah panjang banget. Masih ada satu teka-teki lagi yang akan aku minta Mas Joni buat jawab. Tapi kalian segerin mata dulu pakai KTM Brabus yang ini ya. Oke, sekarang soal konsesi, ada satu teka-teki lagi yang tadi sebetulnya udah aku sebut sedikit. Tadi kan aku udah ngomong tentang sebetulnya di antara ribut-ribut konsesi ini dikasih apa nggak dikasih, bukan kita yang jawab ya gitu kan. Karena kita di sini cuma ngejulitin aja bisanya. Tapi teka-tekinya adalah Honda sama Yamaha, ini lucunya adalah mereka itu tidak berkomentar apa-apa. Betul. Mereka nggak minta konsesi. Betul. Terus aku juga jadi berpikir kan, apakah jangan-jangan Honda sama Yamaha ini justru mereka bukan nggak mau ngapa-ngapain loh? Bukan. Karena untuk ikutan MotoGP itu, aku yang bilang tadi, Argo tuh jalan terus. Satu itu. Biayanya gede banget. Betul. Nah sebetulnya memang ikutan MotoGP ini, kalau menurut Mas Joni, ini membawa dampak nggak sih untuk penjualan Honda sama Yamaha sendiri? Misalnya kalau itu kita pernah bahas Ducati. Iya. Ducati itu kan jelas. Betul. Misalnya aku ngembangin ride height device, bisa lo dimasukin ke Panigale. Betul. Ya kan? Iya. Ada tuh aplikasinya ke motor produksi massal. Nah kalau Honda sama Yamaha ini kan kelasnya beda sama Ducati ini mainnya. Iya. Target marketnya beda juga. Betul. Nah dengan dia ikutan MotoGP itu sebetulnya akan berkontribusi juga nggak sih secara image? Kalau kita ingat banget dulu ya, Rossi menang di hari Minggu, besoknya di koran tuh. Iya. Dulu masih zaman ada koran Kak, di Kompas. Betul. Gede banget langsung, wah Valentino Rossi juara di GP apa? Terus ada motor Yamahanya gitu kan. Nah kalau misalnya sekarang menurut Mas Joni, apakah sudah berubah jadi nggak akan menaikkan image lagi atau gimana? Ya berubah Jeng, artinya agak ada sedikit pergeseran. Ini juga yang akhirnya membuat mungkin Yamaha pabrikan memikirkan istilahnya ini MotoGP mau diapain lagi. Iya kan? Cuman ada satu hal lagi Jeng. Karena itu yang dilakukan sama Suzuki. Suzuki bilang sebetulnya mendingan kita fokus ke bikin mobil aja. Gitu. Karena memang kalau kita melihat kan kalau Suzuki kan emang ada dua pabrik Jeng, mobil dan motor. Betul. Karena di satu pabrik ini agak harus mengorbankan. Sementara kalau kita melihat Yamaha itu kan istilahnya berdiri sendiri, meskipun ini dinaungi oleh Toyota. Toyota memproduksi mobil sendiri kan. Betul. Nah cuma kalau kita tarik ke belakang awal-awal kiprah Yamaha dan Honda dan Yamaha tampil ke Grand Prix ini atau balap motor dunia ini adalah ingin menunjukkan bahwa Jepang tidak kalah dengan Eropa. Karena kita tahu sejarahnya Jepang memang pride-nya di racing, terutama Honda ya. Honda apalagi dengan Seiichiro Honda sampai istilahnya nampilin motor berklep-klep, tapi cc-nya kecil, tapi tetap kalah dengan motor Eropa sampai terus belajar. Artinya mereka melihat kultur itu. Nah saya rasa kalau kita menarik mungkin soal tanda petik bisnis atau pasar, image-nya naik nggak sih gitu, jadi kayaknya ngejual udah nggak terlalu. Iya kan? Ya, tapi mereka mungkin akan tetap mendasari bahwa enggak, kalau kita cabut gengsi kita mau dikemanain. Karena kan ini akan menjadi istilahnya ya pride buat Jepang tampil di MotoGP. Masa sekarang kalah sama Eropa aja cabut gitu. Dan ini yang saya rasa sangat tidak mungkin kejadian Honda dan Yamaha akan pergi karena masa dulunya udah punya istilah historis menang banyak, mendominasi rekor, bahkan kan rekor-rekornya ya akan sulit dipecahkan juga oleh Eropa. Nah, saya rasa Honda tetap akan mencoba yang terbaik, tapi tidak dengan langkah yang lagi-lagi, tidak dengan langkah yang radikal. Nah, mereka mungkin akan mempersiapkan untuk tahun depan. Jadi sekarang dikumpulin dulu di istilahnya diperes sari-sarinya apa nih yang kurang, apa yang enggak, dan saya rasa udah mulai juga mengarahkan bahwa mungkin pengembangan-pengembangan yang dilakukan oleh tim pabrikan Eropa akan dilakukan oleh Jepang. Tapi udah kelihatan kok dengan Honda tuh berani pakai Kalex gitu ya. Satu itu kan langkah yang istilahnya besar banget demi mendapatkan set yang terbaik, demi menjaga istilahnya kelanggengan Mark Marquez di tim. Saya rasa
Mungkin itu sebabnya juga kenapa tadi Jeng Lucy bilang, bagaimana di paruh musim kedua, saya rasa nggak akan ada terlalu banyak perubahan. Tapi mereka akan mencari, menggali, mengumpulkan data banyak-banyaknya untuk mempersiapkan motor yang lebih baik musim depan. Kalau Yamaha sendiri gimana? Karena kalau Honda kan gampang ketahuan, mereka udah membuka diri dengan Kalex gitu ya. Kalau Honda sendiri, Honda Yamaha saya rasa masih harus berkutat istilahnya dengan kondisi internal. Satu, mereka yang satu tim pabrikan, 2 pembalap. Sementara kalau Crutchlow sendiri istilahnya tanda petik kurang dimaksimalkan. Seandainya mereka mengubah hal itu atau tahun depan minimal dia sudah mendapatkan tim satelit, mungkin ini akan lebih bisa membagi tugas bagaimana pengembangan Yamaha ke depannya. Karena saya rasa ya problem yang sempat Yamaha kendala adalah di saat dia meningkatkan top speed, bubar tuh semuanya. Padahal kan kemarin-kemarin dengan competitive edge-nya jadi hilang semua. Betul. Oke lah di sirkuit-sirkuit yang istilahnya high speed, karakternya high speed kalah. Tapi sirkuit yang benar-benar teknikal, yang banyak cornering speed, malah dia bisa berjaya. Saya rasa ya Yamaha masih akan punya tugas cukup banyak ketimbang Honda. Ya mulai dari yang istilahnya simpel-simpel, bagaimana dia harus mempersiapkan dulu tim satelit, kemudian juga dia istilahnya memaksimalkan test rider, dan juga kita akan lihat nih pembalap pabrikannya ini bener-bener yang karakter istilahnya cuma jago bawa motor tapi tidak bisa mengembangkan motor, atau ya akan ada kan dulu kan kombinasi. Bagaimana kita ingat kenapa Valentino Rossi itu tetap ditarik karena dia menjadi benchmark atau menjadi referensi buat pengembangan motor Yamaha. Ngerti aku. Nah, pertanyaan terakhirnya nih Mas Joni sebelum kita tutup adalah menurut Mas Joni jadi kira-kira akan jadi nggak nih dikasih konsesi? Karena kan tadi kita ngomongin Japanese Pride itu juga luar biasa loh. Emang mau orang mereka nggak minta? Saya rasa ini akan alot dan saya rasa tidak akan terjadi karena ya jangankan ini udah tunggu aja deh kata akan melibatkan kan berbagai institusi. Kan ini kan sebuah aturan diubah tidak serta-merta dari pihak Dorna ya sebagai pemegang hak atau promotor. Langsung jadi gitu. Jadi enggak, mesti ngobrol dulu sama MSME itu kan ada juga beberapa pabrikan dan setiap pabrikan ini kan punya hak veto seandainya misalkan semua setuju. Harus unanimous kan? Harus unanimous. Iya, kalaupun umpamanya satu veto batal. Jadi agak susah. Nah, sekarang kalau kita melihat ya Honda dan Yamaha kan punya veto juga, punya hak gitu. Kalau mamanya misalkan tiga-tiganya setuju, tapi Yamaha enggak ada, atau enggak cuma Yamaha dan Honda yang setuju, tiganya enggak, kan repot. Jadi saya rasa aku juga jadi kompornya Paolo Ciabatti. Makanya saya rasa ini akan sulit. Jangan dikasih. Akan sulit, karena apa? Ya selama 2015 sampai sekarang nggak ada masalah. Makanya sebenarnya gitu, bukan untuk menghalang-halangi gitu. Karena yang aneh dari semua drama konsesi ini adalah Honda sama Yamaha tuh nggak minta. Jadi kenapa Dorna yang ribut? Itu satu. Dan kita tuh harus ingat lagi-lagi bahwa dominasi Ducati ini baru terjadi di 2023 kok. Baru ini 2022 kemarin masih baik-baik aja sebenarnya ya kan. Jadi sebetulnya nggak usah panik juga. Dan tinggal kita tunggu aja. Marc Marquez juga lagi enak pangku-pangkuan sama Gemma Pinto, tenang aja gitu ya kan. Lagi summer break bareng-bareng gitu. Jadi kita nikmatin aja. Pokoknya apapun yang terjadi, pokoknya menurut aku juga nggak mungkin kalau diharapkan Yamaha atau Honda pabrikan Jepang berubah drastis menjadi seperti pabrikan Eropa. Cuma 5 pekan doang lagi. Cuma 5 pekan kan? Iya, nggak mungkin gitu ya. Jadi sabar aja dan nanti kita ketemu lagi pokoknya. Sekarang kita udahan dulu, tapi pastikan buat like, subscribe dan juga di share. Mudah-mudahan sini nyampe 100.000 sebelum Mandalika nih. Amin. Ya meskipun ini juga agresif, sama agresifnya seperti mengharapkan pabrikan Jepang berubah menjadi seperti pabrikan Eropa. Tapi kan orang harus punya mimpi ya, orang harus punya harapan. Terima kasih banyak Mas Joni. Sama-sama aja. Mudah-mudahan kalian summer breaknya, summer kita mas sepanjang tahun juga summer. Betul. Kita ketemu lagi tentunya di Pedok Talk. Aku bikin konten gak ya summer break ini ya? Ntar aja deh. Aku pikirin dulu ya. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa buat ikutan giveaway 100.000 subscribernya. Bye. Nah.